Cek. Oke, kita mulai saja ya. Mas Ridwan, halo. Halo Ibu. Oke, kita mulai untuk sesi bimbingan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bimbingan sekarang di sesi ke-13 ya, kita sudah memasuki sesi ke-13, berarti sisa 3 sesi lagi untuk mengakhiri semester ganjil ini, gitu ya. Jadi untuk TA-nya jadi harus dipercepat ya. Baik Ibu. Oke, dari Mas Ridwan silakan di-share screen progresnya. Baik Ibu, mohon izin ya, saya share screen. Kurang gede nggak Bu? Udah. Izin Bu, kemarin apa namanya? Nama saya diganti jadi penulis 2 atau penulis 3 kan Bu ya? Enggak, penulis pertama aja. Kan soalnya yang mau apa upload di Joyce kan Ibu katanya. Oh iya ya. Udah konfirmasi ke Pak Ihwani belum? Oh kalau itu belum Bu, harus konfirmasi dulu ya. Gini deh, Mas Ridwan mendingan dibagi 3 aja deh, apa gimana? Kalau bagi 3, Mas Ridwan penulis pertama nggak apa-apa. Jadi penulis pertama. Dibagi 3 maksudnya gimana Bu? Nanti pembayaran publikasinya Oh, terserah sih. Lebih gini, Mas Ridwan lebih berat ke penulis pertama, tapi dibagi 3 gitu bayarnya. kalau Atau kalau ya terus Bu. Mas Ridwan penulis kedua, tapi saya sama Mas Ihwani yang backup gitu. Mas Ridwan nggak bayar apa-apa, tapi yang penulis kedua. Kalau saya sih eh, gimana mudahnya aja sih Bu. Soalnya misalkan saya harus penulis pertama nih, nanti harus revisi segala macam gitu loh Bu. Lah karena memang Takut memang iya, memang memang ada revisinya. nggak takutnya saya kurang paham gitu. Kan Ibu yang udah pernah gitu. Gimana ya Bu? Nggak apa-apa sih, nggak masalah sih saya kalau misalkan penulis kedua atau penulis ketiga. Oh Tapi ya kalau udah. emang eh, Tapi ini pertama aja dulu ya. Nanti nanti oh gitu. kan 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 Mas Ridwan ini kan sebagai apa? Sebagai mahasiswa yang lagi tugas akhir gitu kan. Jadi setidaknya nama Mas Ridwan dulu deh pertama, Oh oke. Baik ya Bu. gitu ya. Baik ya Bu. Ini saya sambil catat ya Bu. Oke. Ah, terus kemarin ada sedikit revisi di abstrak Bu, tapi saya udah benerin. Mana yang dibenerin ya? Ini sih Bu, di wordingnya sih lebih ke wordingnya. Di template berapa kata? 200 kan ya? Iya, sebentar saya buka template-nya dulu deh. 200 kata Ibu, tidak lebih dari 200 kata. Oke. Italik semua ya, abstrak. Coba lihat lagi. Eh, Oke, italik ya. i- Indonesia. Oh, oke. Nah, langsung benerin sekarang ya, abstrak, abstrak yang bahasa Inggris. Itu pakai apa? Terjemahannya? iya, pakai bahasa Inggris ini Bu, udah Bu. Pakai apa? Tools apa? Kalau kemarin tuh saya di ini pakai ChatGPT juga.
Oke, untuk penulisan ini langsung aja nih by identifying langsung backspace. Jadi langsung satu paragraf aja. By identifying sebelum itu di backspace. Nah, the result of this research itu juga ke atasin. Nah, setelah titik spasi, oke. Titik, dah, the current, bentar. Bentar ke atas. Oke, bener ya. Nah, sekarang dari abstrak, dari assessment, dari keyword terakhir, dari assessment, enter. Enter lagi. Dah, sekarang, nah itu juga sama dikatasin, dijadikan satu paragraf. Dengan mengidentifikasi masalah tersebut, oke, hasil dari penelitian ini, oke, dah tuh jadi abstrak beres. Oke, sekarang next ke pendahuluan. Langsung Ctrl S ya. Siap, Ibu. Oke. Nah, decision tree miring semua ya. Ini juga nih masih ada yang itu. Di replace bisa langsung nggak ya, Bu? Silakan decision tree. Sorry. Oke. Itu cuma satu. T-nya yang kapital, T-nya yang kapital. Coba. Replace all. Satu juga ya. Oke, udah nggak apa-apa. Coba lihat lagi pendahuluan. Oke, itu masalah ini, Oh, masalahnya ini ya. S-nya kurang satu ternyata. Nanti saya manual deh, Bu. Oke. Nah, itu juga banyak yang kurang satu. Replace aja Iya, sekarang coba. apa ya? Coba replace Ctrl H. Nah, itu yang tadi itu. Nah, langsung jadiin. Dah tuh banyak 10. Ini Oke, dulu. tuh banyak kan. Sekarang SVM. Nah, software vector. Oke, ditemukan penjelasan ini berdasarkan pada keunggulan. Oke, kalau membuat paragraf itu ada ininya ya. Kata-kata pertama di paragraf itu buat ada menjorok mendikit. Coba lihat. So, setiap paragraf ya, Bu. Iya, nah itu algoritma benar itu juga. Saya buatnya dari sini aja, nggak apa-apa kan, Bu? Gak Digeser apa-apa. seperti ini. Iya, Salah. iya. Oke. Itu bentar. Dari paragraf kedua ke atas itu coba di blok kejelasan. Yang penjelasan ini coba penjelasan ini di blok. Jangan di kata penjelasan aja di blok. Nah, di blok terus ke paragraf paragraf Tadi mana ya? Sebentar, Ibu. dicek itunya jaraknya. Ngecek jarak itu bukan di situ. Samping justify. Samping justify. Nah, remove space. Dah, ke atas gak? Enggak sih, Bu. Coba Kayak ada jarak ya? iya dari pendidikan Pendidikan. di blok. Nah, coba ada kan. Nah, bisa, Bu. Nah, itu juga Oh, sama ya. gitu.
Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, kejelasan struktur. Dari kejelasan ke atasin aja. Sedikit soalnya ya, Bu. Ini Iya, koma aja kali ya? titik aja titik. Oke. Titik dah. Oke, maka dari itu, oke. Kalau judul kayak gini butuh space gak, Bu? Apa nempel kayak gini nggak apa-apa? Enter, enter, enter lagi. Dah. Kalau subjudul, Itu udah betul-betul. Nah, oh udah betul. sekarang ke metode pengumpulan data, ada alurnya nggak? Oh, harus pakai gambar gitu ya, Bu? Alur pengumpulan data. Iya, metode, bentar, metode Oh, penelitiannya ada, oh ya udah nggak apa-apa, itu observasi, ya observasi udah, sama studi pustaka doang sih. oh ya udah, itu langsung dirapihin ya penulisannya. Baik Konsisten ya, Bu. kalau paragraf Ya, pertama menjorok ke kanan semua. siap, Ibu. Nice. Oke, sekarang dari relevan enter. Relevan. Oh iya. Nah, itu model view controller juga italic ya. Oh iya. Metode gak usah. Nah, itu juga sama ada view. Pokoknya dicek ya kalau Yang bahasa Inggris. iya bahasa Inggris di italic semua. Baik, Ibu. Oke, Singkatan ini singkatan juga juga ya? langsung, iya. Nah, selanjutnya untuk kata-kata hubung itu jangan ada di awal kalimat. Coba gimana nih? Mana, Bu, yang Itu mau di... untuk menampilkan informasi GUI, Oh, tampilan tampilan informasi langsung aja tampilan. Coba enter, dihapus untuk. Nah, itu tampilan. Atau langsung aja informasi informasi grafikal itu hapus aja. Nah, i-nya besar. Oke, itu apa? Alur proses MVC. Itu kasih caption gambar satu. oh iya. Apa ya namanya? Hubung antara model. Eh, metode MVC kali ya, Bu? Iya, Bilang. Di bawah kan ya, Bu ya? iya, di bawah. Nah, itu nanti disesuaikan sama format ya. Center, oke, itu tulisannya juga warnanya hitam. Itu Ctrl I langsung. Dah. Oke, langsung penjelasannya alur proses pada model ini dimulai. Nah, view juga ini ya, italic ya. Baik ya, Bu. Oke, ini bentar lagi beres nih tuh. Sekarang Ini baru framework dari pengguna yang 9 kasih titik. Akhir paragraf kasih titik. di sebelum 9 apa habis pengguna, Bu? Setelah Apa setelah.
setelah Setelah 9. 9. Ya, Oh, dah. saya bingung mau ngasih titik waktu itu. Framework juga italic ya. Iya, Ibu. Nah, itu pengertian framework mana ininya? Oh, ininya belum Pustakanya. dimasukin, Bu. Oke, Daftar harus pustakanya. dimasukkan ya, karena itu kan definisi. Setiap definisi ya, Bu ya. Iya, Ini itu kan wajib yang malah. MPC kan udah nih. Iya, ke Iya, bawahnya ya. belum nih, Bu. Oke. Aman, Bu, nanti saya cari, Bu. Oke. CI itu juga sama ya. Algoritma decision tree, Iya, Bu. Kenapa, Bu? algoritma decision tree-nya ada ini enggak gambarnya? Ada. Dibuat alur Rumusnya juga proses udah DSS-nya. kemarin kan disuruh pakai apa namanya nih yang Ibu bilang kemarin tuh. Formula. Iya, formulanya udah pakai simbol ini juga. Kemarin Oke. kan masih gambar tuh. Iya. Kenapa, Bu? Gambarnya kenapa, Bu? Maaf. Itu masih masih ada bekas crop tuh. Coba diklik. Nah, tuh masih ada bekas cropnya. Oke, itu namanya gambar berapa? Ditunjukkan dalam gambar 2. Gambar 2. Ditunjukkan dalam gambar 2. Nah, gambar 2-nya apa itu? Eh, apa ya enaknya ya? Yaitu apa? Ini untuk decision tree, Bu. Kayak apa namanya? Hmm, Konsep, konsep, konsep decision tree. Konsep dasar decision tree kali ya, Bu. Iya. Nah, saya baru sampai situ sih, Bu. Sampai analisis masalah nih. Sampai sini. Ke hasil dan pembahasan. Terus nanti tinggal ini aja. Saya mau nanya ini sih, Bu, nih, Bu. Untuk hasil dan pembahasan, saya mau buat poin-poin ini nih, Bu. Udah betul apa belum, Bu? Kayak nanti kan ada analisis masalah, ada perancangan, ada design development, sama testing, Oke. termasuk Analisis hasilnya. analisis masalah itu nggak usah ada di hasil. Analisis masalah itu kan ada di pendahuluan sama latar belakang. Iya, tadi udah ada sebenarnya. Iya, nggak usah disebutin lagi di hasil. Langsung aja hasilnya apa? Ini dihapus aja ya, Bu. Hapus. Langsung berarti masuk ke perancangan. Jadi ngejelasin sistem back end-nya. Ya, terus algoritma decision tree-nya dimasukkan kemana? Nanti ada di perancangan ini sih, Bu. Bukan Di di back end desain. sini. Kalau di desain saya mau nampilin ini, Bu. Aplikasi yang udah berjalannya itu loh. Kayak screenshotan aplikasinya. Oke, ini Front end-nya. aplikasinya udah selesai belum? Udah, Ibu, udah ada. Nah, ya udah tinggal di print screen aja beres. Ah, Coba-coba lihat yang bab 2 alurnya gimana? bab 2 apa nih, Bu? Bab 2 itu kan bab 3, bab 2-nya Oh, yang ini. metode. Oke. Coba lihat model. Nah, ini kan Mas siapa sih nih? Mas Tujuan. Ridwan kan Mas Ridwan kan menunjukkan gambar ini. Berarti kan harus dijelaskan tuh model itu apa, view itu apa, controller ada nggak di metode MVC-nya? Kalau di sini sih secara singkat sih, Bu. Tapi bisa sih kalau ini. Iya, Jadi cuma justru kayak justru gini itu. aja nih. Nah, berarti di situ 2.1 coba-coba dibikin ini lagi. 2.2 ya. Ya udah langsung aja A di Di mana, bawah Ibu? bawah 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 setelah gambar. Oh, Nah, nah itu kan.
Berarti sebelum framework. Nah, itu yang justru yang digambarkan itu. Oh, jadi MPC ini harus dimasukkan apa namanya? Kayak di mana sih MPC-nya kalau di aplikasi itu gitu ya, Bu? Ya, Hmm, paham, paham, paham. Kirain saya tuh cuman kayak ya udah penjelasan MPC aja gitu, nggak bersangkutan sama aplikasi yang udah berjalan. ya harus dong kan itu metode Oh, oke, Bu, baik, Ibu. gitu ya. Jadi Ya, jadi terstruktur gitu loh apa yang dibuat itu, masukkan penjelasan tentang metode MVC dari proyeknya, dari sistemnya apa gitu ya. ya, baik, Ibu. Nah, kalau kalau bab 2 metode ini gak apa-apa di penjelasan aja gitu ya. Tapi di bab 3 hasil dari metodenya. Paham, paham, paham. Nah, itu kan Ber- bab 2 itu kan definisi aja nih alurnya gimana gitu kan. Nah, di bab Betul. 3, nah di bab 3 itu hasilnya gimana dari metode itu. Udah gitu aja. Oh, berarti bisa masuk ke perancangan ya, Bu, untuk ini, MPC ini. Iya, bisa. Baik, Ibu. Hasil-hasil dari MVC itu dimasukkan ke perancangan. Iya, 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 paham, Ibu. Udah tuh, bentar Oke. lagi beres tuh. Siap, Ibu. Ya udah, kapan dikumpulin? Kapan ya? Bimbingan lagi kapan ya, Bu? Itu Ya nanti pas terserah. bimbingan lagi aja. Harusnya sih Senin udah selesai nih, Bu. Yang benar ya, Paling Senin saya tagih paling ya. baik, Ibu. Oke. Oke ya. Oke. Ya, Oke, udah ya, berarti sisa berapa persen lagi nih? Coba dikaji. ya sekitar 30%-an lah. Nah, ya udah. Gitu ya. Penulisan tolong diperhatikan lagi kalau ada istilah asing berarti italik ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, silakan di stop share. Oke, selanjutnya dari Mas Ajang, silakan progresnya. Ya, Assalamualaikum Bu. Sebentar, saya share dulu ya. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Nah, ini Bu. Nah, ini untuk apa latar belakang ya pendahuluannya nih sudah nambahin beberapa literasi di sini Bu. Oke, arahan dari Pak Ucuk terakhir apa ya? Yang nambahin Internet of Things Bu dimasukin itu IoT-nya. Beliau langsung ngarahin ke jurnal nggak? Belum sih. Nah, ini langsung ke jurnal aja, biar gak kerja 2 kali, Mas Ajang ya. Oh, formatnya langsung format jurnal aja ya. Iya, kayak kayak tadi Mas Rijuan tadi langsung. Jadi gak kerja 2 kali Oh, oke oke. gitu ya. Tapi ini gak apa-apa. Jadi nanti sisa kopas aja menyesuaikan formatnya. Oke, tapi itu berarti dari sisi bab-babnya masih sama berarti ya, walaupun Sama, pindah sama aja. Gitu ya. sama Nanti aja. kalau ini terlanjur ini gak apa-apa sih. Oh, oke. Oke, Berarti sebetulnya nggak perlu bikin dua laporan ya, cukup kalau gak jurnal cukup. usah. Makanya satu aja. Oke. Gitu ya. Oke, saya cek dulu perkembangan perangkat alat alat elektronik di rumah di spasi rumah. Oke. Nah, dapat digunakan dengan sangat mudah. Oke, namun tidak cukup. Oke. Nah, karena itu gak usah di awal kalimat ya. Gimana nih enaknya? Yang mana Bu? Paragraf kedua. Oh ini. Tidak praktisnya langsung aja. Oh, Tidaknya tanpa karena. T-nya besar. Nah, digunakanlah, mana digunakanlah tadi ada deh.
Nah, nggak usah, lahnya hapus, digunakan pengendalian perangkat elektronik. Yang mana Bu? Mohon maaf, foto no pedi. Oh ya ini. Ya, itu. Digunakan, lahnya hapus. Nah, terus merupakan hapus. Merupakan apa? Merupakan teknologi yang dapat. Langsung aja. Hand gesture recognition, itu kopas aja nih. Nggak apa-apa di... Nah, itu kopas. Nah, itu di situ. Merupakan teknologi. Oke, ini tadi Mas Ajang mengcombine antara IoT sama AI ya. Ya betul. Oke, berarti kan kecerdasan buatan atau AI. Nah, itu kurang tepat ya penulisannya. Kecerdasan buatan, kalau AI berarti artificial intelligence gitu. Oh yang ini. Iya, kalau mau kecerdasan buatan berarti AI-nya hapus. Nah, tuh beres tuh. Jadi dua paragraf ya kan? Nah, itu sumbernya dari mana? Yang mana Bu? Di paragraf kedua. Yang ini nggak ada sih, ini nggak ngambil dari mana-mana. Tapi di bawahnya ada Oh ya udah. nambahin. Oke, menurut gesture ini, oke, dah beres. Lanjut lagi. Oke, itu apa? Media pipe. Yang ini Oh, jadi, gimana Bu? Maaf. oke, nyambung kok itu ya. Oke, beres. Oke, langsung. Untuk menghubungkan, oke, berarti yang dimaksud Pak Ucuk itu belum ada masalah nih. Yang diminta Pak Ucuk itu kan masalah mengambil penelitian ini apa sih? Kan katanya Mas Ajang untuk masyarakat yang apa disabilitas ya, yang Iya. tidak bisa menggerakkan tangannya. Berarti menggunakan teknologi ini. Nah, itu dijelasin tuh masalahnya di paragraf awal-awal. Ada nggak? Disebutin nggak di situ? Sebentar. Oh ada Nah, Bu. mana? Di sini. Oh iya sih benar. Ya udah, masalahnya udah ada tuh. Oke, terus di bawah lagi. Oke, scroll lagi. Nah, berarti di paragraf paragraf terakhir di latar belakang berarti harus ada kata-kata apa tuh? Apa kesimpulan tahu Dalam Bu? dalam penelitian ini, dalam penelitian ini, bentar, dari permasalahan tersebut, gimana ya? Dari permukaan. Coba buat kalimatnya. Dari permasalahan tersebut, Dibuat apa penelitian gitu ya? ya dibuat, lahnya hapus,
Dari permasalahan tersebut dilakukan dilakukan tersebut dilakukan penelitian. Nah, apa namanya? And Hand gesture. condition. Oke. Nah, judulnya aja itu sebutin di situ. Judul yang ini. Ya, lengkap. Kopas aja. Tapi harus huruf besar kecil ya. Dalam sistem penelitian. Sebetulnya Ibu, Oke. Metode metode penelitian ini oh dilanjutin nih. masih lanjut. Metode penelitian ini menggunakan algoritma neural network. Untuk apa? Oh, Untuk, untuk ini ya, untuk hand tracking dan hand recognition ya. nah, itu sebutin di situ. Kalau di apa? Kalau saya masukin ini udah built-in di media PV gitu. Nggak apa-apa. Uh, perlu atau nggak perlu? Nggak usah. Nggak usah Titik. ya? Oke. Recognition titik. Dah. Enaknya sih Mas Ajang langsung convert ke jurnal aja deh biar enak langsung. Ini kan kalau laporan ini kan ada rumusan masalah ya. Iya. Jadi langsung to the Oh, oke, oke. point. Oh, oke, oke. Oke, Bu. Habis rumusan masalah apa? Tujuan penelitian. Oh ya udah. Udah ada tujuannya apa? Menerapkan teknologi pada sistem penelitian guna menghasilkan guna itu hapus untuk. Nah, mengintegrasikan protokol. Oke, udah. Manfaat lebih interaktif, memungkinkan pengendalian, memungkinkan itu jangan deh. Untuk pengendalian memungkinkan hapus. Itu pasti kan? Iya, iya. Oke. Ya, oke. Mempermudah pengguna, terutama di. Oke, udah. Itu kan yang dilakukan Mas Ajang itu kan langsung dialami manfaatnya oleh masyarakat gitu. Justru itu inti dari menggunakan pembuatan penelitian itu ya. Jadi langsung diterapkan ke masyarakat langsung. Oke, selanjutnya. Oh, baru sampai sini, baru satu. Nah, untuk metode alurnya gimana Mas Ajang? Metode itu alurnya berarti nanti kalau proses dari berarti kan bikin program untuk hand trackingnya dulu ya. Itu proses pertama
melakukan hand tracking, mendeteksi nilai pada jarinya. Nah, kemudian ada proses training untuk hand gesture-nya. Nah, baru habis itu pengerjaan ke komunikasi data dari program hand recognition ke alatnya, ke ISP-nya, ke ISP32-nya. Nah, di ISP32 juga itu dibikin program juga pakai bahasa C++ untuk menerima data atau menerima perintah dari hand recognition, dan nantinya di perintahnya dibikin pengkondisian untuk nyalain lampunya seperti itu. Nah, itu dibuat flowchart ya. Itu di flow chart-nya diagram yang mana Ibu baiknya? Alur aja terserah. Oh, oke. Pakai Per pakai tools flowchart aja. Pertama apa, terus panah. Yang kedua apa? satu sistem, maksudnya semua sistem di satu diagram ini Bu, atau Iya, dipisah gitu? iya. Jadi satu diagram yang menggambarkan keseluruhan alur penelitian Mas Ajang. Oh, Datanya dari mana itu? Nah, itu dijelasin datanya dari mana. data apa Bu? Ada pengambilan data nggak? Oh, pengambilan data itu paling proses training kan. Proses training itu dilakukan secara langsung sih. Maksudnya di training langsung ketika jarinya dari kamera gitu, dari webcam gitu. Oh, oke. Berarti Hmm, data nggak ada ya? Langsung langsung di ini kan alur codingnya kan? iya betul. Ya udah Tapi itu dibuat alur. untuk proses trainingnya tetap ada sih Bu. Nanti kalau seandainya saya ngambil dataset foto-foto gambar itu nanti harus dimasukin juga nggak ya? Dataset foto gambar itu dibutuhin nggak di proyeknya? Sebetulnya nanti kan ada dua pilihan untuk ngambil dataset tuh. Jadi saya bisa ngambil eh, foto dari yang lain, misalkan foto lagi jari jempol gitu ya, ngambil dari internet, kemudian di training, atau saya juga bisa ngambil dari foto webcam langsung gitu. Oke, itu testing dong. Itu training Bu. Jadi Oh, setelah oke oke. kan ada hand tracking, men-tracking si titik-titiknya itu, lalu kemudian melakukan training kalau misal dari data yang sudah ada itu. Oke, ya udah dibuat flowchartnya ya. Oke, oke. Ya udah berarti di bab metodologi penelitian langsung buat flowchart yang menggambarkan metodologi penelitian, buat flowchart, buat flowchart yang menggambarkan proses alur keseluruhan penelitian dari awal sampai akhir ya. Jadi semuanya ada di flowchartnya. Nah, selanjutnya di hasilnya baru di flowchart itu isinya apa hasilnya? Itu bisa berupa screenshotan, ya hasilnya lah, misalnya screenshot codingnya. Nah, itu boleh. Jadi bisa dianalisa tuh screenshot hasil hasil coding, input outputnya lah, pokoknya gitu ya. Oke. Udah, apalagi yang susah? Hmm, kalau 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 ini Bu, kalau misalkan saya itu kan ngambil beberapa sumber tapi belum dimasukin nih soal kalau misalkan si media pipe ini di dalamnya itu ada algoritma neural network gitu, itu perlu dimasukin nggak Bu ke ini? Dimasukin perlu. Berarti Di bagian mana di berarti? flowchart di hasil coding, di hasil analisa berarti hasilnya. Hasil neural network-nya apa? Nah, itu apa ya Bu yang perlu ditampilkan? Itu aja kan kan ada tuh
alur flowchart, coba deh googling. Neural network kan banyak prosesnya. Hmm. Nah, itu aja ditempelin di bab 2. Oke. Nanti hasilnya screenshotan dari yang di media pep itu. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau misalkan di media di codingnya memang tidak terlihat jelas kalau ada neural network kan itu kan udah singkat gitu Bu, codingnya. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan itu memang dasar dari library itu kan algoritma. Hmm. Nah, makanya Mas Ajang di situ analisa algoritmanya. Oke, oke. Gitu ya. Oke, oke. Itu di bab 3 analisa neural network-nya. Di bab 3 ya. Iya. Udah beres. Itu udah terstruktur harusnya. Berarti mungkin nanti selanjutnya formatnya langsung format jurnal aja ya, Bu? Iya, format jurnal ikutin Mas Mas Rijuan deh langsung. Jadi biar biar gak bolak-balik Mas Ajang, Oke, oke. gitu ya. Oke, oke. Baik, Bu. Oke. Terima kasih untuk Mas Ajang. Jadi saya tunggu progres bab 2 ya, bab 2 dan bab 3-nya. Bisa hari apa dikumpulkan ke saya? Eh, saya mau nyoba dulu keseluruhan ininya dulu mungkin Bu. Konsul ke Pak Ucuk juga ya. Oke, oke. Oke, siap. Jadi diceritain aja masukan dari Ibu Cian apa tadi, Oke, oke. gitu ya. Siap, siap. Oke, silahkan sekarang selanjutnya Mbak Siti Nurfarah. Malam, Bu. Oke, malam. Udah sampai mana? Oh, saya udah sih, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Oke. Ini, Bu. Kemarin itu sama Pak Novi itu minta untuk saya compare sama 5 jurnal, Bu. Ini saya udah masukin untuk penelitiannya. 5 penelitian. Kemarin juga saya udah konfirmasi sama Pak Novi juga udah setuju kalau misalnya yang kita bandingin itu metode modelnya, Bu, model mesin learningnya. Jadi di sini saya jabarinnya itu perbandingan eh, model mesin learningnya aja sih, Bu. Kemarin cuman itu aja sih, Bu. Sisanya saya tambah-tambahin yang kata-kata typo atau tambah-tambahan yang di bab. Nah, ini Bu, yang implementasi untuk ditambahin pengujian sistemnya. Oke, di Itu implementasi ada analisa mesin learning nggak di sini disebutin? analisa mesin learning nggak ada sih, Bu. Lah, gimana? Analisa mesin learningnya, Bu. Iya, Maksudnya gimana, Bu? kan tadi kata Mbak Farah yang ada analisa compare gitu kan ya. Mm-mm. Nah, kok diimplementasi nggak disebutin lagi algoritmanya? Oh, ditambahin ya, Bu, di sini ya. Iya, Algoritma yang justru dipakai. analisa itu yang ngejelasin atau yang menjawab pendahuluan. Jadi yang jangan pendahuluannya apa, implementasinya apa gitu. Coba lihat-lihat bab 1 dulu. Oh, oh, boleh, Bu. Oke, bab 1 apa tuh? Oke, ini bicara NLP ya.
Iya, Bu. Titik-titik itu jangan pakai spasi. Jangan Tuh pakai banyak spasi. tuh. Oh, ini ya, Bu ya. Iya, Oh iya, nanti saya perbaiki, Bu. gitu ya. Banyak yang tipe-tipe juga penulisannya tuh. Kayak itu ngomongin NLP, terus scroll lagi ke atas. Bentar, bentar. Kayak terus Ke atas, Bu. mana? Ke atas daftar Pendahulu gambar. pendahuluan. Ah, ini. Oke, bentar. Pada penelitian terdahulu, oke, berarti ngebandingin penelitian sebelumnya. Bentar, bentar. Iya, Bu. Pendekatan NLP untuk proses pertanyaan oleh user. Oke, itu pakai pembuatan TF-IDF, algoritmanya cosine similarity. Lalu ada penelitian lagi tuh, chatbot, FAQ. Oke, kemudian, nah selanjutnya pada rancang bangun ini, itu yang 9 masih ngomongin orang ya. Iya, Bu. Oke, ngomongin penelitian Mbak Farahnya mana? Nah, ini. Ini. Berdasarkan penelitian yang sudah ada, maka penelitian yang dilakukan menggunakan. Nah, ini ngomongin NLP sama machine learning, ya kan? Iya, Bu. Nah, ini pendahuluannya udah bagus banget. Nah, berarti Mbak Farah sisa dianalisa, jangan diilangin NLP-nya. Oh iya, Bu. Tuh, rumusan masalah ngomongin NLP. NLP-nya apa sih? Lebih detailnya apa? Ada algoritma tersendiri nggak? Itu NLP itu yang kan pakai. NLP itu kan luas tuh. Speech bisa berupa speech, bisa teks teks mining kan? Ini dari platform Dialogflow-nya sih, Bu. Paling nanti saya detailin lagi ya Dialogflow Nah, itu iya, gimana. NLP-nya jangan diilangi di analisa ya. Intinya itu. Iya, Bu. Oke, ke bab 2, analisis, desain, implementasi. Oke. Terus, oke, scroll lagi. Scroll. Udah jadi sih ini ya. Jadi, Mbak Farah itu lebih detail analisa NLP di chatbotnya apa. Lebih detail di situ analisanya. Nah, analisa itu jangan segitu doang. Oh iya, Bu. Dibuat lagi apa NLP-nya, kata-kata NLP di combine ke chatbot. Coba gimana tuh? Paling nanti saya cari tahu dulu sih, Bu, si Dialogflow-nya itu kan nggak hanya pakai NLP tapi NLU juga ya, Bu. Nah, Paling nanti saya jabarin di sini mungkin, Bu. iya dianalisa ya, tambahin ya. Iya, Bu. 3.1 harus justru analisa jangan satu paragraf doang. Oh iya, Bu. Update, Bu. Ya, gitu ya. Baik, Terus Bu. apa lagi? Implementasi tabel satu apa namanya itu? Tabel 1 belum saya itu sih, Bu. Harusnya ini pengujian sistemnya, Bu. Nah, ya udah langsung bikin captionnya ya. Tabel Iya. satu pengujian sistem. Oke, terus apa lagi? Sama Pak Novi diarahin langsung ke jurnal gak? Iya. Jurnalnya apa yang Jurnalnya. diminta? Oh, enggak sih, Bu. Saya suruh cari sendiri malah. Nah, ya udah samain aja sama Mas Rijuan tuh. Minta formatnya. Oh iya, Bu. Jadi sisa kopas aja nih. Ini udah jadi kok, tinggal kopas aja ke format jurnal. Beres. Baik, Bu. Oke, scroll lagi. Ini pengujian-pengujiannya. Ini kesimpulan dan saran.
udah beres tuh. Ya udah, sidang lah. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Ini daftar pustaka ada berapa? Minimal 15. Ada berapa tuh? Baru 10. Nah, tambahin lagi. Oh, minimal 15 ya, Bu. Iya, Oke. 15 minimal banget. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Coba itu tahun 2013 juga, aduh. Hmm, maksimal 5, 2013 tadi ya? tuh nggak usah 2013, 2016 hapus. Nggak dipakai lagi. Dari tahun berapa, Bu, berarti? 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Tuh 2013 juga hapus tuh. Yang nomor 2. 2013? Ah, Ya dari 2019 lah, 2019 ke atas. Kalau aman ya. Apalagi 2013 itu mah udah usang. Gitu ya. Berarti siap, Bu. catatan dari saya apa tadi? Tadi tambahin dijabarin Analisa. lagi, Bu, analisanya. Oke. Harus ada kata-kata NLP. Gitu ya. Jadi ada eh, apa sih? Ada kesinambungan antara bab 1 dan implementasi. Ya, ya udah beres. Siap, Bu. Terus tambahin daftar pustaka minimal 15 pustaka dari tahun 2019 sampai 2024. Udah beres. Selanjutnya, Mbak Siti Farah cari ini aja tektokan sama Mas Ridwan minta template jurnalnya, jadi ikutin aja, kopas aja beres. Baik, Bu. Siap. Gitu ya. Bisa ngirim ke saya lagi kapan nih diberesin? Langsung ke Senin, jurnal. Senin. Oke, Senin ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih untuk Mbak Farah. Terima Selanjutnya kasih, Mas Bu. Alif. Iya, Bu. Hah? Mas Alif silahkan di share screen. Iya, Bu. Ya, Oke, ini udah saya cek ya. Yang istilah Bu. asing udah dibenerin. Udah asing itu dibuat mirroring itu udah ada beberapa yang udah. Oke. Yang tadi dari Bu Chen belum saya rubah sih, ada beberapa kata-katanya itu yang ditandain ya, Bu. Iya. Mana mana liatin aja yang ditandai nama saya tadi mana? Oh, bentar saya buka dulu. Ini ya, Bu. Nah, itu tuh. Hmm. Enable editing dulu deh. Klik enable. Nah, Ini. perasaan saya ngasih komen deh. Komennya nggak muncul ya? Oh, iya. Di lain ya? Iya. Nggak kelihatan, Bu. Oke, scroll ke atas. Nah, tuh komen ada tuh. Oh, Klik-klik. ini. Nah, tuh, klik.
Nah, Oh ya, nah itu yang harus dikerjain oke Bu. gitu ya. Nanti aja itu biar cepet ya. Iya Bu. Oke. Terus apa lagi? Ke atas lagi ke atas. Maksudnya ke bawah. Terus sampai Oh iya. nah itu banyak tuh italik. Oh iya. Tuh. Ya itu nanti aja, nggak apa-apa. Oke Bu. Terus yang gambar-gambar itu digedein aja, di maximize kolom kolom yang ini. Nah, itu kan di maximize aja semua. Jadi jangan ada yang gede, ada yang kecil, ukurannya disamain. Ya, itu nanti aja nanti pokoknya diatur justru yang hasil ini print screenan ini yang harus besar, harus jelas. Hmm, Gitu ya. oke. Jadi jangan kecil gitu, gak kelihatan. Mana backgroundnya hitam gitu ya. Ya Bu. Baik Bu. Coba lagi ke bawah. Nah, ini mah udah beres. Coba lagi terus. Nah, itu juga gambar-gambar itu ya, tuh. Gambar aplikasinya itu justru itu yang harus ditonjolkan. Ya Ya, Bu. Ya. oke. Lagi. Simpulan, saran. Oh, itu saran nggak usah. Saran berarti Bu. Hapus aja sarannya. Tapi kalau di template-nya ada simpulan dan saran gimana Bu? Hapus aja sarannya. Perlu ya? Mm. Dah. Oke. Daftar pustakanya ada berapa? Ada 17. Dah aman ya? Ya udah Iya. beres. Tinggal ikutin aja tuh yang saya tandain. Beres selesai. Oh, oke Bu. Gitu ya. Bu paling mau nanya ini Bu. Kalau misalkan ngajuin fast track itu biasanya kita submit dulu atau kontak 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 dulu. Kontak dulu sama editor di yang tempat ini ya, di yang misi ya. Nah, itu kan ya. ada nomor WA-nya biasanya. Minta aja Ya. kalau fast track gimana gitu. Pasti diminta biaya. Oh gitu. Tapi Mm-mm. kalau kita submit dulu gitu nggak apa-apa Bu? Apa nunggu balasan dari WA dulu? Mendingan nanya dulu deh, nanya dulu baru ikutin Soalnya arahan dari mereka. Biasanya kalau ikutan fast track itu hari itu juga langsung direview sama mereka. Kalau nggak oh, ikutan fast track itu sampai semester selanjutnya tuh baru dibaca sama mereka. oh gitu. Gitu. Iya, saya udah kontak sih cuma belum dibales. Ini baru mau coba bikin akun di jurnalnya. Oh ya udah bagus. Gitu ya. Ya, iya Bu. Udah beres kok ini, tinggal penulisan aja dikit lagi beres. Udah, tinggal Oh, gambarnya digedein. ya. Selesai. Oke Bu. Oke, kita cukupkan untuk bimbingan TA kali ini. Semoga beres semua ya jurnalnya. Jadi bagi rekan-rekan semua yang terlanjur membuat draft TA, langsung aja convert ke dalam template jurnal. Ya, lalu ikutin template-nya gitu ya. Jadi supaya nanti menjelang sidang bisa kita submit. Udah beres ya. Jadi masih ada waktu 3 sesi lagi. Ini kan sesi 13 ya. 14, 15, 16. Setidaknya sesi 15 udah ada yang sidang. Ya, berarti kan rekan-rekan semua butuh waktu kisaran 10 harian lagi lah. 10 harian lagi untuk menjelang sidang. Ya, jadi ditarget oleh diri sendiri. Ini kapan saya bisa sidang. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Tetap semangat, semoga dimudahkan sampai lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya Bu Cihan. Terima kasih, Bu.